Halo teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Agribisnis. Tentunya di tutorial online dasar perlindungan tanaman pada minggu ini sudah memasuki sesi ketiga. Tentunya teman-teman wajib mengingat pada sesi 2 kemarin teman-teman sudah melakukan pengamatan tentang pertumbuhan tanaman, di mana teman-teman mengamati perkembangan tanaman mulai dari semai hingga munculnya daun dan tumbuh tanaman. Nah, pada sesi ketiga ini teman-teman itu wajib melakukan pemupukan tanaman itu bisa menggunakan NPK ataupun langsung menggunakan NPK campur itu ya. Dan pada sesi ketiga ini teman-teman melakukan pengamatan atas tanaman yang teman-teman tanam gitu. Nah, saat monitoring ataupun sesi 3 ini teman-teman wajib mendokumentasikan berupa foto, video klip atas perkembangan pertanaman teman-teman. Misalkan apabila penasaran dengan tanaman teman-teman dari sudah 3 minggu ataupun yang baru 2 minggu tanam, bisa melakukan pengukuran menggunakan mistar gitu kan. Ya teman-teman ya bisa menggunakan mistar untuk mengetahui pertumbuhan tanamannya. Misal pada sesi kedua kemarin, minggu kemarin tanamannya sudah tingginya itu sudah beberapa sentimeter lah, sekarang sudah tumbuh berapa sentimeter lah, itu yang sudah dilakukan teman-teman. Dan juga teman-teman wajib mengamati OPT ya, organisme pengganggu tanaman, yaitu berupa hama, penyakit dan gulma yang menyerang tanaman kangkung dan bayam gitu. Jadi apabila ada hama, penyakit dan gulma, teman-teman wajib mendokumentasikan dan juga menandai yang terserang itu di mana. Misalkan bagian daun tanaman, nah itu dilingkari ya teman-teman ya. Nah itu gejalanya terserang ulat Spodoptera litura ataupun terserang jamur alternaria gitu. Ya teman-teman, ataupun busuk daun ataupun gulma rumput teki. Nah, teman-teman wajib mengamati dan mengetahui gejala serangan dari OPT tersebut. Itu nanti ketika di laporan harap dituliskan gejala serangan yang ditimbulkan misalkan oleh ulat. Nah, ulat ini kan pasti memakan daun tanaman itu ya. Nah, daun tersebut itu bisa dilakukan gejala serangannya misalkan dari tanaman hingga ke jaringan epidermis sampai kelihatan tulang-tulang daunnya. Jadi ulat tersebut itu makan sampai jaringan sel epidermis hingga kelihatan tulang daun hingga habis gitu. Nah, ini contoh kasus gejala serangannya saja gitu. Lalu berikutnya teman-teman perhatikan kehadiran tadi ya, OPT-nya udah, buat videonya itu teman-teman. Kalaupun tidak ada, tetap dilingkari gejala serangannya itu seperti apa, supaya menandakan bahwa teman-teman itu melakukan pelaksanaan praktikum serta menunjukkan titik koordinat, karena ini penting sekali supaya teman-teman per minggunya itu tahu progres dari praktikumnya teman-teman itu seperti apa gitu teman-teman. Lalu kalau bisa teman-teman itu menghitung tingkat keberhasilan dari penanaman ataupun perkecambahan dari tanaman tersebut ya. Nah, ketika lanjutannya itu memasukkan ataupun menempelkan hasil dokumentasi teman-teman ke template ataupun format. Nah, ini saran saya mulai dipipil karena sudah memasuki minggu ketiga, ataupun dipipil ke media sosialnya teman-teman gitu. Lalu diunggah video klipnya ya teman-teman ya. Jangan lupa, saya sih menginginkannya pengen dengan video karena akan memudahkan. Video tidak terlalu lama, 20 detik itu ya sudah cukup lah gitu teman-teman ya. Nah itu di YouTube, TikTok, Instagram ataupun Instagram dan lain-lain yang bisa untuk media sosial itu ya teman-teman. Nah alamat linknya itu nanti ditempelkan pada format laporan yang sudah disediakan. Dan jangan lupa baca kembali panduannya ya teman-teman ya. Nah catatannya, laporan pada praktek unit 1 ini teman-teman harus mengunggah pada sesi ketiga yang telah diberikan pada tugas 1. Terus laporan wajib diunggah pada minggu ke-8 terakhir ya teman-teman ya. Jadi ngumpulannya nanti inputnya ke minggu 8 terakhir ini. Masih lama ini. Tapi ya tetap memipil ya, nyicil ya, karena kalau misalkan mepet nanti akan terburu-buru dan salah unggah ya, nanti akan berakibat fatal gitu kan. Dan apabila mengunggah
mengunggah laporannya itu nanti ketika pada pertemuan ke sesi 8 gitu teman-teman. Nah, lalu laporan praktik pelaksanaan tidak sesuai dengan panduan maka akan diberi nilai 0 ataupun 1 gitu ya. Apabila ditemukan adanya laporan ataupun hanya copy paste punya teman ganti nama, nanti saya akan tetap cross check, itu akan diberi nilai 0 ataupun 1. Itu sudah keputusan bersama ya teman-teman ya. Dan juga tidak tersedia kesempatan untuk melakukan perbaikan laporan setelah laporan dinilai. Lalu tidak ada feedback atas laporan yang sudah dimasukkan. Nah, ini teman-teman, apabila di saat awal penanaman terjadi indikasi bahwa tanaman dan media tanaman itu telah terinfeksi bakteri menyebabkan terjadinya busuk pangkal batang atau rebah kecambah, maka teman-teman boleh diizinkan melakukan penggunaan fungisida ataupun bakterisida pencegah penyakit gitu. Apabila pada tanaman terserang hama kutu kebul ya maka lakukan pemeriksaan manual, tetapi sebelumnya buatlah foto dokumentasi. Misalnya ulatnya itu banyak banget teman-teman, boleh dipetik gitu ya, daunnya dipetik, ulatnya dibuang, tapi jangan lupa didokumentasi, difoto dulu gitu ya, supaya nanti untuk dokumentasi teman-teman gitu ya. Dan situasi dari OPT harus dituliskan pada laporan teman-teman gitu. Coba lihat panduannya ya, di setiap sesi sudah ada template dan perhatiannya teman-teman, mohon diperhatikan gitu kan. Jadi boleh kita menggunakan insektisida, fungisida, bakterisida itu dalam kondisi tertentu, urgent itu, tapi tidak sewaktu-waktu, itu tidak. Tuh. Ketika sudah mencapai batas ambang ekonomi, ketika maksudnya itu banyak serangan gitu ya. Jadi misal dari 6 polybag terserang semua gitu kan. Tanamannya terserang semua, jadi tidak ada yang diselamatkan itu boleh. Tapi kalau misalkan hanya satu ataupun sedikit, jangan, diamati saja teman-teman. Karena tujuan dari dasar penelitian ini teman-teman mengetahui dan dapat menjelaskan OPT yang menyerang tanaman kangkung dan bayam tersebut gitu. Nah, monggo teman-teman bisa dipelajari kembali buku panduannya dan terus semangat dan terus berkarya. Terima kasih.